skuad mewah timnas U23 di AFF, target juara tidaklah mustahil. Klub-klub ini mulai sadar dengan keputusan Indonesia yang menahan pemainnya agar tidak bergabung dengan Asian All Star. Bayangkara FC borong pemain timnas Indonesia keturunan, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut beritanya, jangan lupa untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Skuad yang bakal ditangani oleh Gerard van der Beek dipersiapkan segalanya untuk mencapai level Olimpiade. Di waktu terdekat di Asian Cup U23 serta kualifikasi Piala Asia yang dipersiapkan, skuad U23 bukan sekedar skuad muda. Mereka adalah api semangat yang membara, cermin dari masa depan dan jantung yang kini berdetak kencang dengan satu tujuan. Mungkin kemarin skuad U22 sempat gagal di Piala AFF. Oleh karena itu, sekarang perubahan terus dilakukan. Dari tahun ke tahun, dari babak ke babak, perjuangan tak pernah mudah. Tapi inilah era yang dibangun oleh tangan dingin Gerard van der Beek. Skuad yang ada dipilih kembali dan dipoles untuk diubah menjadi lebih. Dan inilah ambisi besar timnas Indonesia U23 dengan skuad mewahnya. Kali ini ada skuad yang baru dibangun oleh legenda Belanda, Gerard, yang menukangi timnas U23. Ia punya tujuan utama besar PSSI untuk mencapai puncak kejayaan menuju Olimpiade. Namun sebelum itu, mimpi yang bersinar terang lewat generasi muda siap menuliskan sejarah baru. Harus melewati setiap tantangan di dunia. Tapi inilah era baru. Gerard yang kini jadi arsitek impian Garuda Muda. Timnas U23 berubah menjadi mesin tempur yang rapi, berani dan penuh warna. Kali ini panggung utama yang sudah menanti adalah Piala AFF U23. Bukan hanya sekedar gengsi di ASEAN, tetapi juga batu loncatan menuju ketangguhan mental. Turnamen yang berganti nama dengan Asian Cup U23 sendiri. Turnamen ini dijadwalkan akan digelar pada 15 hingga 31 Juli 2025. Nah, menariknya skuad Garuda asuhan Gerard diunggulkan juara dan ditargetkan menuntaskan misi semua laga di Piala AFF. Nantinya akan digelar di dua stadion berbeda. Stadion tersebut ialah Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga. Tapi kembali lagi, ambisi ini bukan sekedar gengsi, namun langkah awal bagi skuad Garuda Muda yang notabene punya pelatih baru. Asian Cup U23 digelar ialah pada 2023 di Thailand dulu, di mana timnas U23 finish sebagai runner up usai tumbang dari Vietnam lewat adu penalti. Adapun pemain-pemain yang memperkuat timnas U23 kala itu ialah Hernando Ari, Robby Darwish, Beckham Putra, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri. Dan setelah AFF, nantinya rintangan makin besar bakal menerpa timnas Indonesia, yaitu di kualifikasi Piala Asia U23. Pada bulan September 2025, kualifikasi menuju Piala Asia akan digelar di berbagai negara. Nantinya akan jadi langkah awal dalam perjalanan skuad Gerard menuju Olimpiade. Sebab Piala Asia U23 menjadi ajang kejuaraan sekaligus ajang seleksi menuju Olimpiade 2028. Jika bisa masuk semifinal, maka tiket Olimpiade bisa jadi sebuah harapan. Pasti target PSSI bersama pelatih Kleber van der Beek tidak akan main-main. Sebab di gelaran Piala Asia sebelumnya timnas U23 gagal, selangkah lagi berada di Olimpiade. Namun ketika di bawah Son Sintayong masih kurang beruntung, kalah di babak akhir playoff kualifikasi. Maka dari itu, PSSI menginginkan sebuah ambisi yang lebih untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan manis. Menarik pada langkah awal kualifikasi Piala Asia U23, PSSI terus mengejar keuntungan buat Garuda, di mana dari 11 negara yang bisa jadi tuan rumah. Karena Pak Erik ternyata sudah mengajukan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah untuk grup yang didapatkan nanti. Penentuan tuan rumah kualifikasi Piala Asia sendiri akan ditentukan pada akhir bulan ini. PSSI sendiri mengajukan Stadion Delta Sudoarjo sebagai venue kualifikasi tersebut. Hal ini memang berbeda dari wacana awal pada gelaran AFF, ya kan nantinya setiap grup akan bermain di kandang yang berbeda. Misalnya Indonesia tuan rumah grup A, maka hanya bertanding di grup tersebut. Setelah yang akan digelar di Indonesia, dan setiap grupnya pun punya masing-masing dari seluruh tim ASEAN yang diikuti kualifikasi. Grup yang akan diisi 4 atau 5 peserta. Undian pembagian grup berlangsung pada bulan Juni mendatang. Dalam hal ini, Gerard van der Beek sepertinya tidak akan mendapatkan grup yang sulit. Pasalnya, skuad Garuda masuk dalam pot 1 bersama tim raksasa lainnya, macam Uzbekistan, Jepang, Irak, Korea Selatan, dan juga Qatar. Skuad timnas U23 salah satu termewah di Asia. Selain banyak diuntungkan sebagai tuan rumah, hingga masuk ke pot 1, timnas U23 juga punya banyak nama pemain yang berpengalaman. Skuad ini tentu bukan hanya untuk bermain dan untuk menang. Mereka juga bermain membuktikan bahwa Indonesia bisa. Bahwa generasi ini tak hanya berbakat, tapi juga matang, taktikal, disiplin, penuh diskriminasi.
Pada tahun ini Malaysia dan Federasi Sepak Bola ASEAN yaitu AFF melakukan sebuah gebrakan besar dengan mendatangkan Manchester United pada bulan Mei mendatang. Kedatangan United sendiri adalah sebagian tur pramusim. Dengan gebrakan seperti itu, Malaysia dan AFF pastinya berharap bakal mendapatkan perhatian lebih dari semua negara-negara ASEAN. Mereka juga memutuskan untuk membentuk ASEAN All Star yang nantinya menjadi lawan bagi Setan Merah. Sayangnya apa yang dilakukan oleh Malaysia dan AFF tersebut mendapatkan sambutan yang kurang maksimal dari Indonesia. Alasannya adalah para pemain Indonesia juga akan fokus melawan Cina yang dijadwalkan berdekatan dengan melawan Manchester United. Ini langkah dari Indonesia yang ternyata juga banyak diikuti oleh beberapa klub, terutama klub yang dibela oleh para pemain yang tergabung di ASEAN All Star. Dan untuk itu, inilah saatnya para pemain memilih mengundurkan diri dari sebelumnya bermain melawan Manchester United di ajang pramusim. Sebagaimana pemain sepak bola yang terutama berasal dari Asia Tenggara mendapatkan kesempatan untuk bermain melawan Manchester United, tentu menjadi sebuah kesempatan yang langka, dan kesempatan tersebut pada tahun ini akan didapatkan oleh mereka karena Manchester United sendiri bakal menjalani tur pramusim ke Malaysia. Nantinya Stadion Bukit Jalil mendapatkan kehormatan untuk dijadikan sebagai venue pertandingan. Jadwalnya rencananya akan dimainkan pada 28 Mei. Jadwal yang pastinya cukup tepat karena liga-liga Eropa sudah dipastikan selesai menggelar kompetisinya mereka. Untuk itu yang nantinya bakal melawan Manchester United adalah ASEAN All Star. Saat ini juga ASEAN All Star sudah menjalani persiapan dengan menunjuk pelatih kepala Kim Sang-sik sebagai pelatih mereka. Pelatih timnas Vietnam itu ditunjuk dinilai sangat layak mengingat sebelumnya mampu membawa The Golden Star Warrior menjadi juara Piala AFF. Soal pemain nantinya adalah para pemain campuran dari beberapa negara yang sudah masuk ke anggotaan AFF seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura hingga Vietnam, dan kini sudah ada beberapa nama yang sudah dipanggil. Saat ini sudah ada 17 nama yang nantinya bakal diandalkan untuk melawan Setan Merah. Jika kita perhatikan, banyak negara yang memilih menyumbangkan pemain utama mereka. Salah satunya adalah Vietnam karena mereka memilih Nguyen Quan Hai sebagai salah satu pemain untuk bergabung ke tim ASEAN All Star. Tidak hanya Vietnam, langkah serupa juga dilakukan oleh Malaysia ketika mereka menyumbangkan Sergio Aguero, yang mana pemain itu adalah salah satu pemain naturalisasi mereka. Berbeda dengan Vietnam dan Malaysia, Indonesia lebih memilih menyumbangkan untuk ukuran ASEAN, dan itu lebih dari cukup. Karena pemain utama dari tim Garuda nantinya akan memiliki agendanya sendiri, yaitu TC di Bali sebelum melawan Cina. Gerakan boykot mulai muncul di kalangan ASEAN All Star sebelum menghadapi Manchester United dan cuma menyumbangkan 2 pemain ke pemain ASEAN All Star. Ternyata adalah sebuah keputusan yang tepat meskipun sebelumnya mendapatkan kritikan dari AFF. Tapi Indonesia juga melakukan pembelaan karena tenaga Bang Jai akan diperlukan dalam pertandingan melawan Cina. Langkah tersebut ternyata juga mulai ditiru oleh tim-tim lain. Salah satunya adalah OMC. Klub asal Jerman tersebut akhirnya melarang pemainnya yaitu Nicolas Mikkelsen untuk bergabung dengan ASEAN All Star. Dalam laporan media Thailand, Thairat, klub itu tidak akan melepas pemain keturunan Nuergia itu untuk membela ASEAN All Star, sebab pertandingan melawan Manchester bukanlah pertandingan resmi. Laporan tersebut mengatakan bahwa Nicolas Mikkelsen tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut karena pihak agensi tidak mengizinkan, karena mereka menganggap ini bukan permainan resmi, tulis media Thairat pada artikelnya. Jadi yang berarti kini Thailand baru menyumbangkan 2 pemain mereka. Soal penggantinya nanti hal ini belum ada infonya lagi, karena pihak AFF juga harus berbicara dengan Federasi Sepak Bola Thailand terlebih dahulu. Jadwal yang tidak pas dan menurutnya Manchester United jadi faktor utama bisa disimpulkan karena AFF dan Malaysia untuk menggelar pertandingan melawan Manchester dapat dikatakan tidak lancar. Alasannya adalah karena banyak pemain yang tidak bisa bergabung. Alasan terbesarnya adalah jadwal yang kurang pas, di mana jadwal pertandingan melawan Setan Merah sangat berdekatan dengan jadwal lanjutan kualifikasi Piala Dunia, sehingga hal itu membuat para pemain timnas Indonesia sulit bergabung dengan tim ASEAN All Star. Tak hanya itu, ternyata tak semua Liga Eropa pada tanggal 28 Mei mendatang kompetisinya sudah selesai. Karena buktinya tim tadi masih bermain sehingga mereka memilih tidak melepas Mikkelsen untuk bergabung ke ASEAN All Star. Untuk alasan lain mungkin adalah menurutnya performa dari Manchester United. Kita flashback dulu di waktu lalu. Ya, kita teringat dengan momen beberapa tahun lalu, tepatnya yang terjadi pada 2014. Waktu itu pihak AFF mengadakan laga persahabatan antara All Star ASEAN berhadapan dengan timnas Indonesia. Untuk skuad ASEAN All Star diperkuat oleh beberapa pemain, dan untuk Indonesia waktu itu diperkuat oleh beberapa pemain seperti Ahmad Juprianto, Rafael Maitimu, dan lain-lain. Yang dimana pertandingan itu dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 1-0. Kini ASEAN All Star kembali dibentuk dan lawannya adalah Manchester United. Jika melawan Indonesia saja kalah, apalagi nanti ketemu Setan Merah. Tapi jika melihat performa United musim ini, bisa saja tim ASEAN All Star mampu memberikan kejutan. Kejutan yang saat ini dicoba diwujudkan oleh Kim Sang-sik bersama para pemain yang telah dipanggil untuk skuad ASEAN All Star.
Usai terdegradasi ke Liga 2 pada musim 2023-2024, Bayangkara Persisi FC mengaku akan berusaha untuk tidak kembali lagi ke Liga 2 dan harus bisa bersaing ke Liga 1 musim 2025-2026. Untuk itu di musim kedepannya mereka bersiap membenah besar-besaran, mulai dari pindah markas ke Lampung, melakukan perubahan nama menjadi Bayangkara Persisi FC Lampung. Mereka akan merekrut juga pelatih dari klub Liga 1 hingga mematok target tinggi di musim 2025 dan 2026. Pembenahan ini ditandai dengan tanda tangan nota kesepakatan atau MOU antara Bayangkara FC dengan Pemuda Lampung yang diwakili oleh Gubernur Lampung, yaitu Rahmat Mizardi. Bayangkara FC kan punya polisi dan polisi ada seluruh di Indonesia. Jadi tidak masalah ke Lampung, beberapa laga kita akan berkandang di sana. Itu tergantung Pemda Lampung, ungkap CEO Bayangkara FC Sumarji dalam jumpa pers mereka. Tertuai dengan niat manajemen Bayangkara untuk melakukan pembenahan besar-besaran, maka kompetisi musim depan Sumarji mengatakan kembali akan menyiapkan kejutan super heboh. Ia memastikan kejutan itu tidak akan setengah-setengah karena ada target yang tinggi telah ditetapkan. Sumarji membocorkan timnya bakal dilatih pelatih top yang saat ini sedang memimpin tim Liga 1. Sumarji juga mengatakan sudah mewawancarai 4 pelatih Liga 1 dan dari 1 kompetisi luar negeri. Sebanyak 4 pelatih dari Liga 1 yang performanya konsisten berada di papan atas. Ketika disinggung siapa dan dari klub mana pelatih-pelatih itu, Sumarji enggan menyebutnya. Dari 4 pelatih, kini kami belum bisa memutuskan. 4 pelatih ini ada di liga kita dan perolehan klasemennya cukup baik, rata-rata di 5 besar. Ada juga yang di luar negeri, 1 orang kata Sumarji. Sementara itu, manajer Bayangkara Reza Arifian berharap pelatih baru Bayangkara secepatnya diresmikan, segera memimpin dan mempersiapkan Liga 1 musim depan. Salah satu nama yang dikaitkan adalah Paul Monster, pelatih yang memimpin Persebaya Surabaya yang sejauh ini berada di posisi ketiga klasemen sementara, di bawah Dewa United dan Persib Bandung. Pelatih ini yang kontraknya akan habis pada musim ini bukan sosok asing bagi Bayangkara karena pria asal Irlandia Utara itu pernah melatih klub tersebut pada September 2019 hingga 2022. Musim terbaiknya adalah musim terakhir di mana ia mengantarkan tim berjuluk The Guardian itu berada di posisi ketiga dengan jarak 9 poin yang berhasil menjadi juara. Tak cukup sampai di situ, gebrakan Bayangkara juga berlanjut dalam merekrut pemain-pemain baru. Sumarji mengakui bahwa pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Meskipun begitu, Sumarji enggan menyebutkan beberapa nama tersebut. Sumarji sendiri mempunyai nama kedekatan dengan beberapa pemain timnas Indonesia. Pasalnya ia merupakan ketua badan tim nasional Indonesia dan manajer timnas Indonesia. Beberapa pemain Indonesia kontraknya bakal habis, mungkin saja didekati oleh Bayangkara FC. Sebut saja seperti Nathan, Jordi Amat, Justin Abner, Senpati Nama, Sadil Ramdhani. Dan para pemain tersebut, terutama Nathan, yang jarang mendapatkan menit bermain bersama klubnya Swansea City. Namanya pun telah lama dikaitkan untuk meninggalkan Swansea City ke klub lain. Kendati tidak bisa memastikan hal tersebut, namun Sumarji mengaku pihaknya siap menampung pemain-pemain timnas Indonesia yang kurang mendapatkan menit bermain tampil bersama timnya seperti Nathan. Namun hal tersebut tergantung dari keinginan pemain itu sendiri. Pasalnya pemain diaspora diyakini masih berambisi untuk bermain di luar negeri demi mendapatkan persaingan yang kompetitif. Di sisi lain, saat ini belum ada pemain berlabel timnas Indonesia senior yang membela Bayangkara. Mereka hanya memiliki beberapa jumlah pemain timnas muda, yaitu Efrianda Polasta dan Fadil yang membela timnas U17.